Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pembahasan nasib honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini informasinya yaitu tentang ada kabar baik datang dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Menpan RB untuk Bapak Ibu honorer. Nah, kira-kira apa kabar baik yang merupakan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk Bapak Ibu honorer? Bapak Ibu, simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, selalu update di layar Bapak Ibu. Jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Yuk bersiap, Kemenpan RB punya kabar baik untuk tenaga honorer. Akhirnya, nah tentunya ini adalah satu hal yang perlu harus kita tahu Bapak Ibu ya. Kira-kira apa ini kabar baik dari Menpan RB? Ikuti terus informasinya. Beritasolora.com mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer terkait tenaga honorer bukan tak bisa menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa tenaga honorer bukan tak bisa menjadi aparatur sipil negara. Lebih tepatnya, dipilih melalui skala prioritas dan tidak diangkat semuanya. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tenaga honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara tak mungkin seluruhnya karena akan menjadi beban kepada negara. Nah, ini Bapak Ibu berarti itu suatu hal yang benar bahwa memang honorer yang sudah ada itu tidak semua bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ada apa? Karena dalam hal pengangkatannya pun kan ada persyaratan. Nah, dengan ada persyaratan berarti ada yang bisa lulus dan ada yang tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Ia mengungkapkan pemerintah berusaha mencari solusi terbaik agar tenaga honorer tetap diangkat, tapi tanpa menambah beban anggaran. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu solusi yang perlu dicari oleh Menteri Pan RB sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu bahwa Menpan RB harus segera mencari solusi jalan tengah terbaik untuk menangani permasalahan honorer saat ini. Maka dalam hal ini, satu hal yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa bisa diangkat tetapi tidak semuanya. Kemudian tidak ada beban anggaran, artinya tidak membengkak anggaran dalam hal pengangkatan dimaksud. Begitu pula dengan Abbas Subagia, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM, aparatur Kementerian Pan RB, mengungkapkan bahwa prinsip penanganan tenaga honorer yang penting harus tahu prinsip dasarnya saja. Jadi tentunya tanpa mengetahui prinsip dasarnya itu adalah suatu problem ke depan. Tetapi dengan mengetahui prinsip dasarnya, maka jelas kita sudah akan paham kira-kira bagaimana resiko yang akan terjadi ketika apa yang akan diterapkan dalam hal penyelesaian honorer ini diterapkan. Kemudian, pertama tidak boleh ada PHK massal. Artinya jangan ada pemutusan hubungan kerja massal sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar di media sosial yang mengatakan bahwa ada PHK besar-besaran di tahun 2023, tepatnya sesuai dengan apa yang telah termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2018, yaitu tentang masa target honorer hanya sampai jangka waktu 5 tahun.
maka tepatnya di November nantinya akan ada penghapusan. Hal ini tidak perlu ditakuti oleh Bapak Ibu honorer, karena memang ini sudah dibantah secara langsung oleh Presiden Jokowi, demikian dengan Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya bahwa tidak boleh ada penghapusan honorer. Sebab tenaga honorer tersebut sudah bekerja, tidak mungkin tiba-tiba diberhentikan. Hal tersebut membuat pelayanan publik jadi terganggu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti diakui bahwa honorer itu masih diperlukan oleh negara, maka dengan sendirinya tidak akan ada penghapusan karena memang dibutuhkan dalam hal melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah. Kedua, jangan sampai ada pembengkakan anggaran yang membuat pembebanan terhadap negara. Ketiga, menurut amanat dalam perundang-undangan, tidak ada lagi istilah non-ASN atau tenaga honorer dan sejenisnya. Jadi untuk itu, Abah Subagja menjelaskan hal penting yang harus diingat oleh tenaga honorer. Nah, kira-kira apa hal penting yang harus diingat oleh honorer di sini Bapak Ibu? Yakni salah satunya adalah kejelasan status kepegawaiannya. Apakah dia pegawai negeri sipil atau PNS atau P3K, dalam hal ini adalah pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Tidak ada lagi yang istilah tenaga honorer atau non aparatur sipil negara. Tentunya ini nanti setelah prinsip pemerintah terwujud dalam hal menuntaskan honorer ini, yang mana sudah banyak informasi beredar bahwa cara pemerintah untuk menuntaskan honorer yaitu mengangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Artinya, mengangkat seluruh honorer itu secara prioritas dalam arti secara bertahap, sehingga lambat laun nantinya honorer itu akan tidak ada lagi di instansi pemerintah. Kenapa? Karena semuanya sudah jadi ASN, walaupun secara bertahap. Status kepegawaian yang tidak jelas membuat tenaga honorer tersebut tidak mendapat kejelasan jumlah gaji atau upah. Poin yang selanjutnya diungkapkan olehnya, tidak boleh pembayaran penghasilan tenaga honorer ada pengurangan. Maka satu hal yang sudah dipikirkan oleh pemerintah dalam hal penanganan honorer ini, dengan tidak diberhentikan, kemudian tidak saling dirugikan, dan pekerjaannya tetap berjalan dengan baik, dan seterusnya, penghasilannya juga tetap tanpa ada pengurangan. Jika memang ada kekurangan, setidaknya jangan terlalu kurang dari penghasilan yang seharusnya. Namun ini pun belum bisa dipastikan berkurang atau bertambah. Tapi biasanya bertambah bukan semakin berkurang. Poin ketiga yaitu mekanisme rekrutmen tenaga honorer menjadi P3K. Ia mengatakan bahwa beberapa peserta yang diberi peluang dalam keikutsertaan mengikuti P3K guru saja masih ada persoalan. Terakhir, untuk jenis jabatan yang dilamar juga harus dipertimbangkan, lantaran tenaga honorer harus dipilah mana yang bisa lolos seleksi. Tidak bisa seluruhnya dibebankan pada APBN dan APBD. Jadi melalui kesepakatan dalam rapat pada Januari 2023 lalu bersama dengan APPSI, APKASI, APEKSI, BKN, dan Kemenpan RB, melahirkan 4 opsi untuk penataan tenaga honorer. Yang mana 4 opsi tersebut, pertama, diangkat seluruhnya menjadi ASN. Ini tidak mungkin seperti yang disebutkan tadi bahwa akan sangat membebani anggaran negara. Poin kedua, diberhentikan seluruhnya juga tidak mungkin karena otomatis pelayanan administrasi publik jadi akan terganggu. Ketiga, diangkat dengan pola prioritas lebih mungkin dari kedua opsi di atas. Artinya lebih mungkin dibanding dengan opsi 1 dan opsi 2. Yang keempat, mengubah konsep P3K berdasarkan kebutuhan ASN di instansi dan jumlah ketersediaan anggaran. Jadi inilah 4 opsi penting yang sudah ditemukan pada pertemuan APPSI, APKASI, APEKSI, BKN, dan Kemenpan RB yang telah terlaksana pada bulan sebelumnya di tahun 2023 tahun ini. Jadi ASDEP manajemen
Karir dan Talenta bidang SDM ini mengungkapkan bahwa bisa kebutuhan ada sebanyak 62.000 yang harus dituntaskan. Ini prediksi Bapak Ibu ya. Katanya manajemen karir, ASDEP manajemen karir dan talenta digital bidang SDM ini mengungkapkan bahwa sisa kebutuhan ada sebanyak 62.000 yang harus dituntaskan. Jadi itulah informasi terkini terkait dengan pembahasan nasib honorer non-ASN, di mana kabar gembiranya sebagaimana yang telah disampaikan melalui informasi ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.